Oke lo, what's up guys? Balik lagi nih sama gue, Stefan Diono, channel bodybuilder. Masuk ke back workout gue ya. Jadi kalau untuk back, gue fokusnya untuk hypertrophy aja. Karena gerakan-gerakan back itu gak ada yang dilombain. Tapi gerakan back itu benar-benar suportif banget ke gerakan-gerakan powerlifting. Karena lo ngangkat apapun, platform badan lo itu pakainya otot back. Kayak squat, deadlift, bench press bahkan. Itu juga perlu otot back yang tebal. Jadi semakin tebal otot back lu, semakin akan menguntungkan dalam angkat beban lu. Jadi sini gue latih. Hari ini gue fokusnya di vertical pull ya. Makanya gue di sini ada 2 gerakan untuk vertical pull. Yang tadi itu pakai mesin, jadi gue bisa pakai tenaga tanpa gue harus stabilin. Kode kedua gue pindah ke pull up. Karena sebenarnya alasannya lat pull down yang tadi gue malah kasih orang ya. Gak tau kenapa gue kasihan aja. Padahal gue baru pakai 3 set, tapi ya udahlah. Gue pikir gue juga bisa ngelakuin yang lain. Gue akhirnya coba pull up. Jadi ini tadi 3 set, dua-duanya ya. Jadi totalnya gue fokus ke 6-8 repetisi gerakan pertama. Terus gerakan kedua gue ke 8-12 repetisi. Jadi tadi kalian bisa lihat gerakannya itu gue benar-benar usahain untuk kontrol. Yang bukan karena eksplosivitas nariknya, tapi karena memang dari benar-benar dead stop. Terus gue baru angkat. Ya seperti itu, tujuannya biar benar-benar mau otot yang narik sih, bukan bisa ketarik karena eksplosivitas, karena hentakan. Gue mau menghindari yang seperti itu untuk di hari hypertrophy ya. Karena ngapain juga gue capek-capek, tapi sebenarnya ke otot gue juga gak seberapa kena gitu loh. Jangan salah ya, tetap maksudnya dengan gerakan yang benar, tarikan yang benar, otot back itu pasti kena tetap. Tapi gue mau menghindari dari bantuan eksplosivitas aja. Sama juga dengan gerakan ini nih, rowing. Jadi ini setelah vertical row 2, gue masuk ke gerakan rowing. Rowing itu gue masih lebih ke upper back karena gue sadar banget kekurangan upper back gue ya. Jadi di sini gue tambahin gerakan upper back. Di sini gue fokusnya ke 12-15 reps. Nanti gue akan main upper back lagi tapi di hari Sabtu. Ya, jadi di sini kalian bisa lihat gue benar-benar kontrol banget, minim eksplosivitas kecuali pas lagi narik. Pas lagi narik itu gue mau benar-benar eksplosif ya. Terus kalau udah pas lepasnya aja agak lebih dikontrol sedikit, jadi bukan langsung dilepas biar benar-benar dapat tarikannya ya. Ya seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian latihan back bisa coba ditiru 2 gerakan narik dari atas ke bawah vertical pull. Kalau udah gerakan horizontal seperti ini. Nah nanti di next session dibalik, horizontal pull-nya jadi yang 2 gerakan, vertikalnya jadi yang 1. Udah simple. Fokusnya cuma ke 4 gerakan doang, gak perlu banyak-banyak. Di 4 gerakan itu aja lu fokusin untuk jadi lebih kuat. Jadi lu jangan ganti-ganti mulu. Belum biasa udah ganti-ganti susah kembang nanti. Nah yang ini gerakan untuk fokus rear delt ya. Jadi ini gua angle-nya agak salah. Jadi gue cuma kelihatan sebelah kiri doang. Yang pasti kalian bisa lihat nih juga gue bener-bener seperti gerakan row. Sebenarnya ini gerakan yang gue baru pelajari juga ya. Jadi di sini kalian bisa lihat untuk bagian shoulder itu minim banget pergerakannya. Tapi kembali lagi gue baru coba. Jadi gue juga belum jago. Gue berharap supaya gue nggak salah sini. Tapi ya namanya juga kita nyoba belajar ya. Jadi kalau salah gerakan di awal-awal nggak usah takut. Yang pasti gue akan pakai gerakan ini selama kira-kira 2 bulanan, 3 bulanan dan kita lihat hasilnya. Nah kalau udah gue selesai, gue masuk ke isolasi. Jadi gue main ke hammer curl. Jadi hammer curl ini termasuk salah satu bicep yang menurut gue wajib ya untuk brachioradialis, sebelah kanannya bicep. Tapi masalahnya gue kemarin di home gym gue nggak ada. Gue kalau pakai plate nggak enak banget pegangannya, nggak bisa. Jadi di sini mumpung gue ada dumbbell, gue pakai. Dan kalian bisa lihat gue minim banget cheating. Ini kaki gue bener-bener nggak ngebantu dorong sama sekali. Ya seperti itu. Jadi gue bener-bener nggak goyang-goyangin badan karena ingat yang mau latihan itu otot bicep lo, bukan hentakan lo, bukan mau goyang dompet ya. Apalagi gerakan yang gak dilombain seperti ini, lu berat-berat kalau kelihatan goyang-goyang doang juga sebenarnya kalau gua malah malu ya karena udah tahu keberatan tapi masih dipaksa aja. Gitu. Jadi gua di sini benar-benar kalian bisa lihat ya, lebih fokus ke kontrol gerakannya.
gue pegangan tembok juga biar gue nggak terlalu cheating. Karena cheating sebenarnya wajar-wajar aja sih, cuma jangan sampai lu baru repetisi ketiga keempat lu udah cheating aja. Kalau cheating itu di repetisi mendekati akhir itu ya masih ditoleransi lah, namanya juga lu panas ototnya, pegel, ya sedikit-sedikit lah cheating. Nah kalau udah lanjut ke gerakan yang lu benar-benar susah untuk cheating, yaitu adalah incline dumbbell curl. Termasuk salah satu gerakan favorit gue untuk bicep, karena gue nggak bisa ngapa-ngapain, gue nggak bisa goyang-goyangin, dan ini bicepnya benar-benar ditarik ke belakang ya, jadi kerasa panas banget, benar-benar panas. Terus kayak lo kalau di bawah, lo benar-benar bisa rasain bicep lo tuh dari dead stop ya, dari benar-benar posisi 0, jadi lo lagi ketarik banget, terus lo tinggal kontraksiin aja. Nah yang ini gue fokusin ke 12-15 repetisi untuk incline dumbbell curl. Untuk hammer curl gue fokusin di 8-12. Jadi seperti itu aja latihan gue hari ini. Ini termasuk latihan pull gue yang santai, sekitar 1 jam 10 menit udah kelar. Gak perlu banyak-banyak, yang penting efektif. Jadi video ini adalah masih soal pola makan. Jadi dari kemarin itu gue ada kasih tunjuk cara gue ngatur pola makan di luar ya. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman semua, kayak contohnya kenapa nasi 200 gram bisa banyak banget kelihatannya. Jadi sebenarnya tuh gue nimbangnya itu pas mentah ya. Jadi gue lupa sih di video itu gue udah ngomong atau enggak. Tapi kalau misalnya gue nggak ngomong, di sini gue mau jelasin ulang. Jadi gue nimbang itu tergantung situasi. Jadi nggak klop kayak harus matang, harus mentah, nggak. Jadi sebenarnya kita pakai logika aja, dan kita dari situ belajar. Kalau misalnya kita mungkin nebak-nebak, oh ini harus nimbang matang, harus nimbang mentah, tapi pas lu track kayaknya tuh ada kesalahan dalam jangka panjang yang lu lihat datanya, itu berarti mungkin data lo ada yang kurang benar. Dari situ baru lu benerin. Jadi gak ada sesuatu yang pasti benar gitu tuh, gak ada. Jadi lu dari pengalaman aja. Seperti contohnya nih, gue kalau misalnya nasi gue masak sendiri, karena gue mau langsung habisin, itu biasanya gue timbangnya pas mentah. Tapi kalau misalnya gue mau makannya buat besok-besok, gue cuma mau masak seminggu misalnya 2 kali, gue mau ngestok masukin ke tempat makan semua, itu biasa gue akan timbang pas dia udah matang. Jadi sebenarnya tergantung dari situasi lo aja. Kalau misalnya situasi lo seperti apa, lo tinggal jalan. Jadi kalau yang ini abis gue masak 200 gram nih jadi begini, makanya kelihatannya banyak daripada kalau udah matang. Memang kalau misalnya udah matang mungkin segini aja udah jadi 200 gram. Jadi makanya sesuai dengan kondisi aja. Nah, jadi dari satu begini tuh habis semua buat ngisi ini. Jadi 600 graman kira-kira. Kalau dirata-ratain pas lu input ke dalam aplikasi, pasti sama angkanya. Kurang lebih sih, bukannya pasti. Oke, jadi abis ini gue masih mau kasih bahan-bahan lain, ntar gue rekam lagi. Pas udah jadi aja. Oke, jadi ini makanan gue udah jadinya. Tadi nasinya jadi gue kasihin keju mozzarella nih. Terus juga gue kasihin telur. Terus gue panasin dalam oven, jadi dia seperti ini kejunya. Jadi pas kalau lu di luar ya, lu masak sendiri, lu baru akan harus mengembangkan kreativitas lu, karena kalau nggak lu akan stuck di makanan-makanan yang membosankan. Kalau misalnya lu orang yang bisa seperti itu, gua pun seperti itu sebenarnya, membosankan. Tapi kadang kalau gua lagi pengen makan keju misalnya, biasanya daripada gua beli yang udah jadi, lebih mahal pastinya di Sabtu Minggu, gua biasa masak sendiri. Karena satu, bahannya dia masih mentah, jadi gue hitung kalorinya gampang. Terus gue tinggal masukin aja sesuai dengan timbangan. Dan gue bisa kasih kejunya banyak, gak kayak yang di... Ya lu tau lah kalau toko-toko kasihnya seberapa sedikit ya. Jadi saat lu masak sendiri, enaknya adalah lu bisa atur kalori lu dengan enak. Lu bisa atur bahannya sesuai dengan yang lu mau, dengan budget yang murah.
Mozzarella keju sebenarnya kalau lu beli setengah kilo harganya cuma murah banget, 50.000. Tapi kalau lu beli yang udah jadi, biasanya cuma berapa mozzarellanya, kecil banget, harganya mahal lagi. Jadi kayak lo harus pintar-pintar ngatur apa yang lo masak. Kalau nggak lo akan berpaku cuma dada ayam nasi. Gua pun seperti itu. Cuma kalau lagi bosan, ya ada pilihan-pilihan lain yang mungkin bisa dijadikan pilihan sehingga lo nggak buang terlalu banyak uang. Iya seperti inilah. Gua makan dulu, lapar soalnya.